Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Yang terhormat kami ucapkan kepada Bapak Rizal Parepi LC selaku dosen mata kuliah karakter keislaman serta teman-teman kelas saya yang saya cintai, saya banggakan. Izinkan kami, saya Nur Hanifah Mardianahar beserta rekan saya Anissa Surya Putri untuk menjelaskan sedikit tentang presentasi kelompok kami, yaitu hukum anak di luar nikah ya, atau perzinahan, hasil perzinahan, kloning manusia, dan juga bayi tabung ya. Seperti yang sudah teman-teman ketahui sebelumnya ya, yang sudah terjadi beberapa hari yang lalu, bahwa presentasi kami sangat kurang maksimal dikarenakan ya pembahasan kami yang panjang, melebar, juga waktu yang sangat sedikit gitu untuk membahas pembahasan ini gitu, 3 pembahasan ini. Karena fikih kontemporer ini dia membahas tentang bagaimana sih pandangan fikih itu terhadap agama, dan juga fikih terhadap hal-hal yang terjadi pada saat ini. Ya, sedikit ya sebelum kita lanjut kepada pembahasan utamanya yang tadi 3 hal itu yang saya sebutkan di awal, mungkin sedikit penting bagi kita untuk mengetahui apa sih itu fikih kontemporer ya. Fikih kontemporer itu adalah sebuah hukum fikih yang dipelajari atau berdasarkan hasil ijtihad para ulama, para ahlul ilmi yang lain ya, para ahli-ahli ilmu yang lain, ilmu fikih terutama. Yang dimana fikih kontemporer ini sendiri dia membahas tentang hukum atau hal-hal yang berkaitan dengan ilmu-ilmu yang saat ini kita pelajari, itu kayak seperti tadi contohnya bayi tabung di zaman Rasulullah nggak ada yang seperti itu kan, bayi tabung, terus kloning manusia, semuanya masih terjadi secara alami. Nah, lalu bagaimana nih cara kita untuk mengetahui bahwa hal-hal tersebut sebenarnya punya hukum yang melandasi semuanya gitu. Nah, karena itulah ya di sini ya saya membahas sedikit tentang apa sih itu fikih kontemporer. Nah, mungkin teman-teman sekalian ya, atau orang-orang yang menonton video ini mungkin barangkali bertanya-tanya, kenapa bahwa hasil pernikahan anak itu ya, yang di luar pernikahan tadi itu, hukum anak itu masuk ke dalam fikih kontemporer. Pertama, karena pada zaman Rasulullah sendiri perzinahan itu sangat jarang atau bahkan mungkin tidak pernah terjadi. Hal itu dikarenakan mungkin ya, yang paling banyak terjadinya itu karena yang pertama, kalau seorang perempuan dan laki-laki mereka ketahuan atau mereka terciduk melakukan hal yang seperti itu ya, hubungan seksual dan lain sebagainya, itu mereka pasti akan langsung dikenai hukuman, akan langsung dikenai sanksi detik itu juga. Sanksinya apa? Kalau untuk perempuan dan laki-laki yang belum nikah, mereka dicambuk, dijilid, didera sebanyak 80 sampai 100 kali cambukan. Dan itu semua dilakukan di depan umum ya, bukan di tempat yang tertutupi. Lalu gimana nih kalau misalnya yang melakukan perzinahan tersebut ternyata dia sudah menikah, dua-duanya sudah menikah, satu perempuan sudah menikah dan juga satu laki-laki yang sudah menikah, mereka melakukan hubungan seksual ini. Nah, hukumannya itu adalah dirajam sampai mati ya. Teman-teman mungkin sudah tahu ya rajam itu seperti apa. Dan kalau praktik rajam itu sendiri, yang masih mempraktikkan itu sama sekarang itu di Indonesia ini adalah di kota Aceh ya. Kota Aceh itu mereka masih melakukan hal-hal seperti itu, masih melakukan hukuman had itu ya, hukuman yang sesuai dengan ajaran Islam. Ini juga saya tahu hal ini juga dari teman saya yang pernah tinggal di sana untuk beberapa waktu ya, bahwa di sana itu ada satu tempat yang khusus untuk melakukan ini hukuman-hukuman yang disesuaikan tadi itu. Nah, inilah hukum fikih kontemporer. Nah, selain daripada tadi ya penjelasan tentang hukum fikih kontemporer, lalu penjelasan saya di awal tadi ya, 3 judul tadi itu, hukum anak di luar nikah, kloning manusia, dan juga bayi tabung. Nah,
berikut kami cantumkan sumber materinya yang saya sudah sediakan dengan bentuk barcode ya, agar nanti mungkin teman-teman tidak perlu searching menyalin link lagi, tinggal scan aja barcode-nya biar mudah ya teman-teman sekalian. Nah, masuk kita kepada inti materi kita yang pertama, yaitu adalah hukum anak di luar nikah. Nah, hukum anak di luar nikah ya yang sudah teman-teman ketahui ya, dia lahir dari hasil hubungan orang tuanya yang belum melakukan hubungan ikatan pernikahan. Nah, yang pertama yaitu ketika ia lahir, si anak ini lahir, dia dinasabkan bukan kepada ayahnya, bukan misalnya fulan atau fulanah bin bapaknya, bukan, tapi dia dinasabkan kepada binti ibunya. Nah, lalu ketika nanti dia membuat kartu keluarga kakak itu ya teman-teman, kepala keluarganya itu yang tercantum adalah ibu, bukan ayahnya. Selanjutnya dia tidak berhak juga mendapat hak waris ya. Mungkin teman-teman nanti bisa mempelajari ini dalam bab atau materi faraid yang mungkin akan dipelajari lain waktu. Lalu wali nikahnya ya, seorang perempuan ya seperti saya dan teman-teman yang perempuan ini, ketika menikah itu wajib ada walinya ya, entah ayah, entah saudara laki-laki, entah paman dan lain sebagainya sesuai urutannya ya. Nah, wali nikahnya karena dia bukan anak perempuan yang lahir dari hubungan sah orang tuanya, dia tidak memiliki hak untuk meminta ayahnya itu menjadi wali nikahnya. Biarpun ayahnya itu adalah ayah biologisnya, tapi dia tidak dianggap sebagai wali nikahnya. Kalau misalnya hadir, silahkan. Kalau misalnya hadir ya, yang saya pelajari, ketika ayahnya ingin datang ke pernikahannya silahkan, tapi dia tidak bisa menjadi wali hakim. Terus gimana? Wali hakim, wali nikah, mohon maaf. Kalau terus gimana kalau misalnya pamannya dari pihak ayah ya, atau mungkin kakeknya dan lain sebagainya, dia tetap tidak mendapatkan kesempatan untuk menjadi wali nikah si anak perempuan tersebut. Kalau misalnya yang lahirnya anak laki-laki, gimana? Apa dia masih perlu harus mencari wali nikah yang lain gitu kan, dari kementerian atau kantor urusan agama? Laki-laki ya, secara hukumnya, secara zohirnya, ketika dia mau menikah, dia nggak perlu menghadirkan walinya ya. Misalkan nih teman-teman saya yang laki-laki ya, ketika kalian ingin menikahi seorang perempuan di tempat kalian merantau contohnya, silahkan kalian menikah saja, nggak perlu sampai meminta orang tua kalian untuk hadir. Ayo ayah ibu, saya mau menikah, saya butuh wali, itu nggak perlu. Nah, yang seharusnya menurut mazhab Syafi'i ya, yang kita yang kita anut atau yang kita ikuti di Indonesia ini adalah boleh menikah dengan ayah biologisnya gitu. Ayah biologis ini tadi ya, ayah yang spermanya itu menghasilkan dia agar sampai dia lahir. Nah, jadi dia termasuknya ayah biologis, tapi dia bukan ayah kandungnya, dia tidak dianggap. Nah, yang terakhir, yang menanggung dosa berzina ya, dosa berzina nih laki-laki perempuan baik yang sudah menikah atau belum, yang menanggung dosa berzina adalah menurut Imam Nawawi adalah siapa yang meniduri. Maksudnya meniduri ini ya berarti otomatis si laki-lakinya kan, yang dalam keterangan tanda kurung itu adalah menaruh benih. Nah, yang selanjutnya, setiap ajaran agama itu pasti punya dasar hukumnya, baik dari Al-Quran maupun dari hadis maupun dari hukum qiyas dan lain sebagainya ya. Kalau kita pelajari di usul fikih itu hukum dasar hukum itu bukan cuma Al-Quran dan hadis, ada lagi qiyas dan lain sebagainya. Nah, tidak mungkin pelajaran ini tidak ada dari Al-Quran dan juga hadisnya. Nah, di sini saya bahas sedikit dulu dari hadisnya ya. Tiada halal bagi seorang wanita untuk memberikan nasab ya, untuk memberikan keturunannya dari anaknya kecuali kepada orang yang berzina dengannya, karena sesungguhnya ia tidak memiliki anak. Nah, maksudnya sesungguhnya ia tidak memiliki anak ini bukan pihak perempuannya, tapi si laki-laki tersebut. Jadi dia dianggap hanya sebagai ayah biologisnya, ayah secara biologisnya saja, tapi dia tidak dianggap menjadi orang tua kandungnya, karena tadi pertama dia tidak mampu atau tidak bisa memberikan nasab kepada anaknya ya. Yang kedua, dia dianggap tidak memiliki anak. Nah,
Nah, selanjutnya anak itu ya, kita para anak ini adalah milik tempat tidur, adalah milik suami sah ayah kandung kita. Dan bagi pezina adalah sebuah batu yang berarti itu ditolak. Kita sebagai anak yang berasal dari hasil perzinahan itu, keberadaan itu ditolak. Terus yang selanjutnya dari Al-Quran ya, ini mungkin teman-teman sudah sering lah mendengar ya, di kajian-kajian atau mungkin di sosial media teman-teman sekalian. Itu berasal dari surat Al-Isra ayat 32 yang pastinya teman-teman juga sudah mungkin udah pernah khatam lah gini. Ayat itu seperti ini. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatun wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, itu sungguh perbuatan yang keji dan juga suatu jalan yang buruk. Nah, kenapa kamu dilarang mendekati zina ya menurut ayat ini? Itu karena dia merupakan suatu perbuatan yang keji yang akan membuat kita jatuh ke dalam malapetaka yang jauh lebih besar dan suatu jalan yang buruknya. Kalau suatu jalan yang buruk, berarti kalian pasti nggak akan mau kan datang ke tempat itu gitu. Nah, karena kita tinggal di Indonesia yang sebagian besar hidupnya itu diatur dengan undang-undang dasar, termasuk pernikahan ya, Jadi teman-teman jangan berpikiran atau jangan sampailah terbesit di pemikiran teman-teman sekalian tuh bahwa udahlah nikahnya ngikutin sesuai agama aja, di orang di Indonesia kagak ada hukumnya. Enggak teman-teman, ada. Nah, ada di mana? Di pasal 43 ayat 1 ya, tentang undang-undang perkawinan. Nah, di sini dijelaskan ya, langsung ditetapkan tuh yang pertama, nomor 1 itu anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. Maksudnya hubungan perdata ini adalah hukumannya hubungan perdata itu maksudnya adalah hubungan yang ditetapkan di data kementerian. Jadi dia nggak punya tuh, nggak ada keterangan hubungan dengan ayahnya tuh nggak ada, karena yang diterima oleh pemerintah, oleh Kementerian Agama itu hanyalah hubungan perdata yang sesuai dengan ibunya ya. Jadi di undang-undang perkawinan ini tuh yang nomor 1 itu tuh bukan bagaimana kita menikah atau bagaimana cara memilih suami atau istri yang benar, itu enggak. Langsung nomor 1 itu anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Karena apa? Banyak dari kita yang melakukan perkawinan ya, pernikahan yang dilandasi dengan perzinahan sebelumnya, itu nggak tahu nih tentang hal ini. Dianggapnya ya udahlah, orang si laki-laki itu yang menghamili ya kan, dia yang membuat si perempuan itu hamil, ya sudah, suruh saja dia nikahi biar biar hubungan mereka jadi halal. Banyak yang seperti itu, padahal kenyataannya enggak ya kan. Berikutnya dilanjutkan oleh saya. Kita akan memasuki materi mengenai hukum cloning manusia. Cloning manusia merupakan penduplikasian makhluk hidup tanpa melakukan hubungan atau yang disebut juga aseksual. Hukum cloning manusia ini yaitu haram dikarenakan mengacaukan nasab dan anak tidak memiliki bapak. Cloning terdiri dari dua jenis, yaitu cloning reproduktif dan cloning terapeutik. Cloning terapeutik merupakan pembuatan sel atau jaringan untuk tujuan medis, bukan untuk menciptakan manusia baru. Sedangkan cloning reproduksi merupakan membuat salinan manusia atau duplikasi manusia dengan gen yang identik. Ayat yang didapati sebagai dasar hukum pengharaman dari cloning manusia. Di antaranya ada surat An-Najm ayat 45 dan 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal untha min nutfatin idza tumna. Yang artinya, dan sesungguhnya dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan dari mani apabila dipancarkan. Dan ada pula dari surat Al-Qiyamah ayat 37 dan 38. Alam yakunu fatam min maniyyin yumna summa kana 'alaqatan fakhalaqa fasawwa. Yang artinya, bukankah dia mulanya hanya setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim, kemudian mani itu menjadi sesuatu yang melekat, lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya. Lalu ada pula dari surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكثركم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Kemudian didapati pula di surat Al-Ahzab ayat 5. Ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallah fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum wa laysa 'alaikum junahum fima akhta'tum bih walakin ma ta'ammadat qulubukum wa kana Allahu ghafurur rahima. Yang artinya, panggillah mereka, anak angkat itu, dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu. Tetapi yang ada dosanya, apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Syekh Yusuf Qaradawi rahimahullah, alasan diharamkannya cloning yaitu karena proses penciptaan manusia merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengkloning manusia, berarti manusia telah memasuki dan mengintervensi ranah kekuasaan Allah. Para ilmuwan biasanya tidak mempercayai bahwa Allah merupakan pencipta yang paling sempurna. Allah telah menciptakan manusia dengan keragaman, dan cloning manusia sangat bertentangan dengan sunatullah. Ulama Syabakah Islamiyah atau Islamic Nasab.net, cloning bisa menyebabkan pernikahan tidak diperlukan lagi, yang merupakan menjadi keharaman. Lalu, Majma' Fikih Al-Islami berpendapat haram dengan metode apapun. Cloning manusia dengan metode aseksual adalah haram. Cloning manusia hanya akan menyelisihi sunatullah dan mengacaukan nasab. Langkah-langkah cloning terapeutik. Pertama, diambilnya sel somatik dari pasien yang bisa berupa dari kulit, otot, darah, atau apapun itu yang memang termasuk kategori sel somatik. Lalu pengambilan sel telur. Sel telur ini diambil dari donor dan inti sel telurnya dihilangkan. Sel somatik yang sudah diambil dan sel telur akan digabungkan. Lalu sel tersebut akan distimulasi melalui stimulasi elektrik yang dirangsang dengan arus listrik agar mulai membelah dan berkembang menjadi embrio. Kembang di laboratorium sampai tahap tertentu, lalu akan menghasilkan sel punca atau stem cell. Yang sel ini biasanya digunakan oleh keperluan medis untuk mengobati atau mengganti jaringan yang rusak pada pasien. Itu merupakan langkah-langkah cloning terapeutik. Cloning reproduktif pada manusia. Pertama-tama, diambilnya sel somatik atau sel tubuh. Prosesnya sama seperti tadi. Diambilnya sel telur dari pendonor, lalu inti selnya dihilangkan dan digabungkan, lalu distimulasi elektrik dan pengembangan embrio melalui ditanamkannya sel yang tadi sudah disatukan tersebut ke rahim wanita untuk tumbuh menjadi manusia baru yang identik dengan donor sel somatik. Yang pada hal ini berarti sel tersebut hanya tercipta melalui satu gen, bukan seperti reproduktif pada umumnya yang mencampuri antara sel pria dan wanita. Itulah penjelasan mengenai cloning manusia yang terdiri dari cloning reproduktif dan terapeutik. Cloning reproduktif dimaknai sebagai penduplikasian manusia dengan gen yang identik. Lalu cloning terapeutik merupakan cloning yang ditujukan untuk penelitian medis dan tidak menghasilkan anak apapun. Kita akan memasuki materi proses bayi tabung atau IVF, yang merupakan metode yang membantu pasangan yang kesulitan memiliki anak. Proses ini melibatkan pengambilan sel telur dan sperma dari orang tua, lalu mempertemukan keduanya di luar tubuh atau in vitro untuk menciptakan embrio. Lalu embrio yang berhasil akan ditanamkan kembali ke rahim ibu. Langkah-langkah dari proses bayi tabung ini adalah: pertama, biasanya wanita akan dirangsang ovariumnya
melalui vitamin atau obat-obatan tertentu yang membuat indung telur menghasilkan sel telur yang lebih banyak. Yang kedua, sel telur yang sudah dihasilkan. Nah, dalam bayi tabung ya, selain dari pembahasan kita yang sebelum-sebelumnya tentang keharamannya, sebab-sebabnya, lalu ada sebenarnya pembolehannya tapi dengan rincian-rincian yang wajib atau harus kita ikuti jika memang ingin melakukan bayi tabung ini. Nah, dari Majelis Al-Majma' Al-Fiqih Islam yang dilakukan di Liga Muslim Dunia di Mekah ya hari itu tahun 1985, beberapa dari mereka itu para ulamanya itu menetapkan keputusan boleh ya, tetapi setelah itu diubah lagi karena ada beberapa hal yang perlu mereka revisi di pembahasan setelahnya. Nah, di sini ada inti dari hasil diskusi Majma' Fikih Islam tersebut. Nah, jadi ada 7 cara inseminasi buatan. Ada 7 cara inseminasi buatan yang dimana 2 dari cara tersebut itu diperbolehkan menurut mereka yang mengeluarkan fatwa ini. Nah, yang diperbolehkan itu adalah ketika pasangan sah suami istri ingin melakukan bayi tabung ini ya, mereka menggunakan sel sperma dan juga sel telur milik mereka masing-masing, jadi tidak menggunakan milik orang lain dan lain sebagainya. Nah, selain itu ya, semisalnya mungkin si istri ini rahimnya ada bermasalah contohnya ya, sehingga dia mungkin tidak bisa hamil seperti orang pada umumnya ya, seperti wanita pada lazimnya gitu. Kemudian ternyata si laki-laki ini dia punya istri kedua, ketiga atau keempatnya, dan si perempuan ini itu dia merelakan dirinya untuk mengandung janin si istri pertama tadi itu diperbolehkan. Nah tadi saya bilang kan di depan itu ada sebuah perubahan atau revisi tentang pembolehan adanya bayi tabung ini menurut mereka. Nah, ini disebabkan oleh beberapa hal yang lain ya. Beberapa anggota itu memberikan uraian sebagai berikut, yaitu tidak memberi keputusan pembolehan dengan mungkin disebabkan istri kedua ini ya, kemungkinan istri keduanya ini yang hamil contohnya. Misalkan tadi yang pertama contohnya, ada seorang laki-laki dia punya 4 istri contohnya, 1, 2, 3, 4 ya, ABCD. Nah, si A ini dia istri pertamanya, istri sah pertamanya. Nah, lalu dia ingin melakukan bayi tabung contohnya, dia ingin melakukan bayi tabung, tapi ya mungkin tadi salah satu sebabnya ya karena mungkin rahimnya sudah bermasalah. Jadi kan kalau rahim itu diangkat kan bukan dengan sebutannya yang buat menyimpan sel telur itu teman-teman. Nah itu ya, istri pertama ini menitipkan si anak ini tuh di istri kedua, ketiga atau keempat contohnya. Akan tetapi ternyata misalnya si istri kedua, ketiga, keempat ini dia juga hamil anaknya sendiri dengan si suami tadi itu. Jadi ketika anak itu lahir nggak jelas nih dia sebenarnya itu bayi yang dikandung dia murni dirinya sendiri dengan suami, atau itu bayi milik istri pertamanya yang dititipkan ke dalam rahimnya. Nah, makanya beberapa ulama itu mereka menentang adanya hal ini. Nah, atau mungkin bisa jadi contohnya tadi ya, lahir bersamaan misalnya, atau mungkin istri itu hamil tapi nggak jelas itu anaknya siapa, atau bisa jadi juga yang seperti yang dijelaskan di sini ya, istrinya itu mengandung 2 bayi sekaligus nih, janin madunya sama janin dia sendiri, janin murni dirinya sendiri. Nah, kemudian salah satu si bayi ini tuh mati di dalam rahimnya, dan ketika keluar kita nggak tahu dengan jelas itu anak siapa ya kan ya, intinya seperti itulah, disebabkan karena kerancuan dan ketidakjelasan si anak yang nantinya lahir ini.
Nah, karena hal ini ya, karena kerancuan antara anak yang lahir nanti itu adalah daripada kita bingung kan dia nasabnya pada siapa, kepada ibu pertamanya kah, atau kepada ibu, kepada istri pertamanya kah, istri kedua, ketiga, atau keempatnya kah, akhirnya anggota ulama itu majelis itu mencabut keputusan boleh pada hal yang sebelumnya diperbolehkan ya. Nah, itu metode inseminasi buatan yang dimaksud memiliki nomor urut kelima ya, tadi kan sudah saya bilang kan ya, ada 7 cara yang 2 diantaranya itu diperbolehkan. Nah, di nomor urut ke-7 ini dari putusan Al-Majma' al-Fiqh al-Islami yang dikeluarkan pada daurah sebelumnya ya, majelis ini itu akhirnya mengeluarkan fatwa baru. Kami telah memperhatikan dan mendiskusikan makalah yang diutarakan oleh seorang anggota majelis tadi itu, namanya Muhammad Az-Zarqa, terkait inseminasi buatan dan bayi tabung. Nah, bahkan ia termasuk fikih kontemporer yang saat ini itu kontroversial. Kontroversi itu apa? Berarti dia punya pro kontra ya teman-teman ya, punya pro kontra, ada yang pro, ada yang kontra. Yang kontranya itu ya salah satunya tadi disebabkan pengharaman dan juga kebolehannya tadi itu. Nah, inseminasi buatan itu termasuk salah satu usaha ya untuk mendapatkan anak tanpa proses yang alami, tanpa melakukan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan tadi itu. Nah, yang secara garis besar itu, yang secara diketahui atau normalnya dipahami oleh orang-orang itu ada 2 cara. Yang pertama itu pembuahan yang terjadi di dalam rahim si istri tadi dengan menginjeksikan itu menyuntikkan sel sperma itu milik laki-laki itu yang sesuai dari organ itu. Maksudnya sesuai dari organ itu ya sesuai dengan tempatnya di rahim itu dengan bertemu dengan si sel telur tadi. Lalu yang kedua, pembuahan ini ya, pembuahan buatan ini dilakukan di luar rahim. Caranya itu adalah sel sperma perempuan dan juga sel telur laki-laki, sel telur perempuan dan juga sel sperma laki-laki itu digabung pada satu tabung ya, hingga terjadi pembuahan yang nantinya mungkin akan melewati berbagai tahap yang dilakukan oleh dokter-dokter yang memahami cara ilmiahnya bagaimana. Kemudian setelah tumbuh nih pembuahan dari si kedua sel tadi itu, kemudian dimasukkan ke dalam rahim si wanita tadi itu. Jadi dia cuma bahasa istilahnya itu, dia cuma numpang bikin pembuahannya di luar, tapi nanti ketika dia nanti mengandung hingga lahir itu ya seperti kita pada umumnya di dalam gitu, di dalam rahim. Ini inti dari yang inti banget kita jelaskan. Nah, namanya operasi itu kan pasti punya sesuatu atau bagian-bagian yang pastinya akan terlihat oleh dokter dan juga orang-orang yang mungkin bukan mahram kita ya, bukan orang yang pantas untuk melihat aurat-aurat kita. Nah, oleh karena ini ya, dari 7 yang tadi itu ada 2 yang boleh dilakukan ya. Yang pertama ada yang 2 tadi di dalam rahim, sedangkan 5 sisanya yang dilarang itu adalah di luar rahim. Nah, seperti apa contohnya kita jelaskan untuk memudahkan teman-teman sekalian untuk belajar untuk mempelajari bagaimana sih cara yang diperbolehkan dan yang tidak gitu. Ini sudah saya berikan tanda cakra dan juga checklist ya di cara-cara itu, agar teman-teman bisa langsung mengetahui yang diperbolehkan seperti ini, yang tidak diperbolehkan itu yang seperti ini. Nah, yang pertama yang saya jelaskan ya, ini yang diperbolehkan. Sperma suami diambil lalu diinjeksikan pada tempat yang sesuai di dalam rahim istri ya, yang itu tadi di tempat sel telurnya. Nah, lalu ya berproses layaknya pembuahan secara alami. Jadi maksudnya gini, kita ya biasanya hamil itu kan terjadinya sebuah hubungan seksual ya kan, bertemunya 2 kemaluan kita ketika sudah menikah. Nah, tapi ini misalkan contohnya suaminya ini mungkin punya kendala ya, punya kendala sama hubungan seksualnya dengan istri gitu kan, hingga si sel spermanya ini tuh dia nggak bisa nggak bisa nyampe, nggak bisa masuk menemui sel
telur dalam rahim kita itu. Akhirnya dengan cara yang pertama ini ya, tadi diambil sel sperma laki-laki itu lalu disuntikkan ke dalam rahim, itu diperbolehkan ya. Insya Allah teman-teman udah paham lah ya maksudnya gimana. Nah yang kedua itu sperma suami diambil untuk diinjeksikan pada rahim istri orang lain. Istri orang lain ini bukan istri sah yang kedua, ketiga, keempat yang tadi saya jelaskan di depan ya. Maksudnya istri orang lain tuh misalnya kita nih sudah menikah dengan laki-laki, terus sperma si laki-laki kita ini, si suami kita ini tuh dimasukin nih ke istri wanita lain atau istri orang lain gitu, yang biar ya udahlah biar dia aja yang hamil, kita mah nggak usah ngurusin hamil-hamil segala macem, contohnya kayak gitu. Nah ini nggak diperbolehkan ya, karena biasanya metode ini digunakan manakala contohnya suaminya itu mandul ya, sehingga sperma itu diambilkan dari laki-laki lain contohnya, atau kebalikannya istrinya yang mandul akhirnya ngambil sel telur milik wanita lain. Nah yang selanjutnya, cara yang ketiga itu adalah sperma suami dan sel telur istrinya diambil lantas diletakkan pada sebuah tabung ya, yang tadi sudah saya jelaskan di awal itu, yang diperbolehkan ya dilakukan pada sebuah tabung atau wadah yang pastinya steril ya teman-teman, itu hingga terjadi pembuahan yang kemudian hasil dari pembuahan itu kita masukkan ke dalam rahim sang istri. Nah jadi setelah itu nanti dia mengandung seperti biasanya gitu, cuma ini dia melakukan pembuahannya dengan bantuan alat lain, tidak alami langsung terjadi di dalam rahim kita. Nah cara ini diperbolehkan. Nah yang keempat, yang selanjutnya itu adalah metode yang digunakan sama seperti sebelumnya, yang ketiga yang diperbolehkan tadi itu, hanya saja metode ini menggunakan sel telur dari wanita lain, bukan istrinya ya, bukan istri sahnya gitu, yang dianggap sebagai donatur. Contohnya gini teman-teman, misalkan keluarga kita ada yang mau pengen banget punya anak gitu kan contohnya, sementara mungkin mereka itu ya salah satu di antara mereka itu atau perempuannya gitu ya, perempuannya ini mandul contohnya, sementara dia pengen banget punya anak contohnya gitu kan. Mandul itu kan maksudnya sel telur atau spermanya itu kan nggak bekerja secara optimal seperti pada biasanya gitu ya mandul itu. Nah jadi si laki-laki ini punya ide, gimana nih kalau misalnya kita minta aja nih sel telur dari wanita lain gitu kan, udah kita anggap donatur aja, tapi nanti anaknya ya kita anggap jadi anak kita gitu. Nah ini tuh nggak dibolehin, yang seperti itu nggak dibolehin, karena ya dianggapnya bukan anak alami dari istrinya. Kelima adalah metode ini dilakukan dengan media tabung ya, seperti yang sudah tadi, hanya saja sperma dan sel telur yang dibuahi bukan milik pasangan suami istri, melainkan milik laki-laki dan wanita lain. Contohnya gini teman-teman, contohnya begini, kita mau punya anak, misalkan kita berdua misalnya mandul gitu ya, suami istri mandul kayak tadi ya yang saya jelaskan ya, mandul itu bukan kita nggak bisa punya anak sama sekali, kita bisa, tapi ya mungkin sulit karena sel telur atau sel sperma kita itu nggak bekerja secara optimal gitu kan, tidak seperti pada umumnya. Akhirnya kita punya ide, gimana kalau misalkan kita ngambil aja deh dari sel sperma orang lain gitu kan, atau sel telur milik orang lain, terus tapi nanti aku yang hamil gitu contohnya. Kalau nggak begitu kita nggak akan pernah bisa punya anak nih kalau misalkan nggak pakai itu gitu kan. Nah ini juga nggak diperbolehkan ya, karena ya bukan berasal dari sel telur atau sperma milik mereka gitu kan, ini nggak diperbolehkan. Terus yang keenam, pembuahan dilakukan dengan sperma dan sel telur milik pasangan suami istri, sperma dan sel telur milik suami istri ya. Namun zigot itu kan pembuahan itu kan dari sel telur pertama ya, nanti dia membelah kemudian membelah terus sampai jadi zigot ya. Nah, tapi zigot si perempuan ini tuh dimasukin ke rahim wanita lain ya, bukan istri lain, bukan istri kedua, ketiga atau keempat, tapi wanita lain yang memang bersedia mengandung janin milik mereka. Apa kalau di fikih kontemporer itu masuknya ke materi itu sewa rahim. Kalau teman-teman bisa mungkin penasaran ya sewa rahim itu kayak gimana, contohnya suami istri ini, kembali lagi suami istri
punya anak gitu kan, mereka nggak mandul sama sekali contohnya gitu kan, normal lah, sel telurnya normal, spermanya juga normal ya teman-teman. Tapi mungkin misalkan rahim si istri ini punya kelainan, contohnya dia nggak bisa hamil mungkin karena kulit rahimnya itu tipis gitu kan, sangat tipis sekali sampai tidak bisa mengandung gitu kan, namanya kelainan seperti itu kan yang tidak normal. Akhirnya mereka punya ide, ya udah kita tetap aja berusaha sampai kamu hamil gitu kan, tapi nanti ketika udah jadi zigot nih, udah mulai muncul bentuknya, kita titipin aja, kita minta tolong ke dokter buat titipin ke perempuan lain yang mau, contohnya kayak gitu kan. Nah nanti si perempuan ini dia yang hamil sampai 9 bulan, dia yang melahirkan, tapi anaknya jadi milik kita. Nah ini tuh masuknya ke dalam praktik sewa rahim ya, dan ini gak diperbolehkan sama sekali. Terakhir ya, pembuahan seperti yang dijelaskan di awal, sperma dan sel telur diambil dari pasangan suami istri ya, suami istri yang sah dan mereka tidak mandul pastinya, kemudian dimasukkan ke dalam rahim istri yang lain bersedia mengandung calon janin milik mereka. Ini yang pertama tadi saya jelaskan nih, kenapa nggak diperbolehkan, kan istri sah suaminya juga, kenapa nggak diperbolehkan ya. Tadi kita kembali kepada materi yang awal sekali kita jelaskan, yang pertama itu kenapa takutnya, khawatirnya ada kerancuan antara bayi yang dikandungnya itu adalah bayi murni miliknya sendiri atau bayi milik istrinya yang lain, contohnya seperti itu. Akhirnya jadi kerancuan kan, kita nggak jelas ini anak siapa, kecuali misalkan dalam kondisi dia sedang mengandung janin madunya itu, misalkan dia bilang enggak, saya nggak mau melakukan hubungan seksual dulu, saya mau menyelesaikan dulu anak ini sampai lahir ya, mungkin barangkali walau seperti itu diperbolehkan. Nah demikianlah cara inseminasi buatan yang menurut medis itu terbukti lah, pernah diterapkan juga gitu kan, untuk mencari solusi nih terkait permasalahan wanita atau suami yang mandul ini kan. Nah majelis ini juga sudah meminta atau memperhatikan media massa lah, bukti-bukti yang berasal dari mana, dari Eropa ya, kaum Eropa yang kebanyakan dari mereka melakukan hal itu. Nah ini juga sebagai salah satu tujuan ya, bayi tabung ini sebagai salah satu tujuan, yaitu paling utamanya bisnis. Kita operasi kan pasti butuh duit, kita menitipkan anak kita ke orang lain gitu kan, di rahim wanita lain, namanya nyewa, pasti butuh duit juga. Itu jadi ladang bisnis yang sebenarnya nggak diperbolehkan oleh agama. Nah ada juga untuk tujuan lain, yaitu upaya memperbaiki keturunan manusia. Misalkan kayak gini, kita gitu kan warga Indonesia nih, kebanyakan kan warga dari Indonesia ini kan ya pendek, mohon maaf ya, pendek, bukan body shaming, pendek, mungkin hidungnya kita juga pesek dan lain sebagainya kan. Kita kepingin, saya pengen punya anak yang yang hidungnya mancung deh, biar cakep dilihatnya, contohnya gitu. Tapi ternyata kalau kita dapat suami yang fisiknya nggak beda jauh sama kita. Akhirnya apa, kita ngambil sperma milik orang lain gitu kan, atau kita ngambil salah satu milik orang lain, orang-orang Eropa misalnya. Alasannya apa nih, ya biarin, nggak apa-apa, buat perbaikin keturunan saya dong, biar dia cakep nggak kayak orang tuanya, contohnya. Nah kayak gini nih hal-hal yang mungkin nggak lazim ya dilakukan di Indonesia. Selanjutnya ada ketentuan umum yang harus sekali diperhatikan ketika kita ingin melakukan operasi bayi tabung ini. Yang pertama itu adalah dalam kondisi apapun ya, seorang kita wanita muslimah yang senantiasa menutup auratnya ya, dari ujung kepala hingga ujung kaki, pastinya nggak boleh memperlihatkan aurat kita ya di hadapan orang yang tidak halal berhubungan badan, contohnya suami ya, atau mahram-mahram kita, keluarga, ayah, ibu, kakak, paman, keponakan, kakek, nenek dan sebagainya. Kecuali dalam kondisi darurat yang ditoleransi oleh syariat, contohnya mungkin operasi penyakit kita gitu kan. Kalau kita sudah dalam kondisi kritis harus dioperasi saat itu juga, tapi ternyata nggak ada dokter yang dokter wanita gitu yang mumpuni atau mampu untuk mengoperasi kita, ya sudah, silahkan saja dengan dokter laki-laki yang memang kita percaya untuk mampu melakukan. Ketentuan umum selanjutnya itu adalah keinginan wanita ya, untuk sembuh dari suatu penyakit yang diderita atau
memperbaiki ketidaknormalan fungsi tubuh itu dianggap sebagai suatu tujuan yang dibenarkan syariat. Nah, untuk tujuan seperti ini, seorang wanita itu boleh membuka auratnya secara kebutuhan. Contohnya, misalkan kita apa? Contohnya mungkin ya, kita punya penyakit lah gitu, atau mungkin kita punya alergi yang itu tuh bukan alergi, jangan alergi deh. Kita punya mungkin penyakit kayak penyakit kulit, contohnya herpes dan sebagainya gitu kan. Itu kan mau nggak mau kan pasti mengganggu kita nih. Misalkan si penyakit itu tuh penyakit kulit itu ada di bagian leher gitu kan, atau mungkin di bagian kulit kepala. Nah, itu kan kita pasti nggak nyaman nih kalau misalkan terus-terusan dibiarkan seperti itu. Pasti ada rasa kita ingin datang ke dokter ya, kita berusaha berobat, kita memperbaiki diri kita seperti sebelumnya lagi. Nah, itu diperbolehkan, tapi dengan syarat ya, kita harus perhatikan syarat utamanya nih, kita tidak boleh membuka aurat kita yang berlebihan. Kalau misalkan memang kalian lukanya atau kebutuhan yang perlu diperiksa itu hanya di sekitar leher atau kepala, ya sudah, silahkan buka bagian itu saja, tapi yang lainnya tetap usahakan tertutup. Jangan ya mentang-mentang lehernya yang luka sampai bagian dada, bahu dan sebagainya itu dibuka. Nah, itu kan ya tidak masuk akal lah gitu ya. Nah, ini juga seorang perempuan ya, terutama bagi kita para perempuan, kalian kan pasti tidak mungkin mau aurat kalian terlihat oleh laki-laki lain ya kan, atau orang lain yang tidak bertanggung jawab, nanti diceritakan dia badannya seperti ini, dia kulitnya seperti ini dan sebagainya, kan sangat membuat tidak nyaman gitu. Nah, karena inilah kita harus berhati-hati atau berusaha semaksimal mungkin untuk mencari tenaga medis perempuan muslim yang pastinya paham batasan-batasan aurat kita sebagai seorang perempuan ya. Kalau misalnya nggak ada nih dokter muslimah yang bisa kita minta tolong atau bisa kita percayai, silahkan kita cari dokter wanita yang selain beragama Islam, yang tetap sesama jenis gitu kan. Setidaknya dengan itu kita masih bisa meminimalisir rasa khawatir kita ketika aurat kita terlihat oleh mereka. Tapi kalau nggak ada juga, contohnya misalkan cuma adanya dokter laki-laki tapi dia muslim, silahkan kalau misalkan memang adanya dokter seperti itu ya kan. Kalau nggak ada juga nih yang tiga pertama tadi ini nggak ada, sisanya yang terakhir aja nih. Yang terakhir itu siapa? Laki-laki dokter laki-laki non muslim. Nah, ini juga salah satu pengajaran agama ya, biar kita sesama perempuan tuh tidak asal memperlihatkan aurat. Jangan kita berpikir bahwa oh dia kan perempuan juga biarpun dia agamanya nggak Islam. Enggak. Kita itu ketika kita memperlihatkan aurat kita kepada wanita non muslim, itu kita sudah dianggapnya seperti memperlihatkan aurat kita kepada laki-laki non muslim, kepada laki-laki. Nah, yang selanjutnya ya, ketentuan umum yang harus kita perhatikan itu adalah selama proses pengobatan di dokter itu tidak boleh berkhulwat atau berdua-duaan antara pasien wanita dengan dokter pria, begitupun sebaliknya. Kalau insya Allah ini teman-teman sudah paham ya. Nah, selanjutnya keinginan wanita yang telah bersuami dan tak bisa hamil, contohnya tadi para mandul, dan suaminya itu pengen banget atau berkeinginan kuat. Yang selanjutnya adalah ketentuan khusus ya, tadi kan ketentuan umum. Nah, ini ketentuan khususnya. Nah, ketika seorang wanita yang sudah menikah ya, dan dia nggak bisa hamil tapi suaminya itu berkeinginan kuat ingin punya anak contohnya, itu maka dibolehkan atau diizinkan melakukan pengobatan ini dengan cara menjalankan inseminasi buatan yang tadi boleh dilakukan ya, yang dua cara yang berikutnya adalah cara inseminasi buatan pertama itu merupakan cara yang paling lumrah, paling diperbolehkan syariat, dan paling tidak aneh menurut pandangan orang-orang mungkin ya, dengan catatan telah memperhatikan tadi ketentuan-ketentuan umum yang sebelumnya dipaparkan. Nah, cara ketiga dari total 7 cara yang dijelaskan tadi itu adalah sejatinya merupakan metode yang bisa diterima. Namun ya ini ada catatannya, namun tidak luput dari rasa munculnya rasa ragu dalam diri ya kan, karena hal ini tuh bahasanya tuh lebih baik nggak dilakukan lah daripada nantinya malah muncul kerancuan ya atau kebingungan, dan juga mungkin barangkali dengan sebab-sebab yang tadi sudah dipaparkan ya, entah anaknya ya
kelainan fisik atau mentalnya dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya pada dua cara yang diperbolehkan tadi itu, cara pertama dan ketiga itu adalah majelis fikih Islam tadi itu menetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan dengan melalui cara inseminasi buatan yang pertama dan ketiga tadi itu yang diperbolehkan itu dinisbatkan atau dinasabkan, diteruskan kepada pasangan pemilik sperma dan juga sel telurnya, kemudian diikuti dengan hak waris serta hak lain ditetapkan pada nasab. Nah, dengan kata lain seperti ini teman-teman, ada seorang anak yang lahir dari cara inseminasi buatan satu atau ketiga tadi ya yang diperbolehkan itu. Nah, dia secara hukum itu dianggap seperti anak kandung yang lahir dengan cara anak yang lahir dan menjadi bayi dalam hal yang normal gitu seperti orang pada umumnya. Nah, dengan kata lain dia punya nasab, jadi dia dinasabkan kepada orang tuanya, kepada ayahnya, kemudian juga dia punya hak waris ya, dia berhak mendapatkan hak waris serta dan lain-lain sebagainya yang sudah lumrah orang ketahui. Nah, adapun sisanya 5 cara yang tadi selain yang 2 pada itu sangat tidak diperbolehkan, bahkan diharamkan dalam agama Islam ya kan, karena kedua benih dalam proses tadi itu bukan berasal dari pasangan suami istri yang memang berniat punya keturunan ya, atau karena wanita yang bersedia mengandung janin hasil inseminasi buatan mereka tadi itu ya, sewa rahim. Nah, maksudnya begini, kedua benih dalam proses tersebut tidaklah berasal dari pasangan suami istri yang berniat memiliki keturunan. Maksudnya gini, ketika kita seorang pasangan suami istri memang berkeinginan kuat ingin punya anak ya, pastinya itu kita sudah pasti berpikirlah cara apa yang halal kita lakukan, cara apa yang harus kita lakukan, tapi tidak menyalahi syariat gitu kan. Itu kan maksudnya niat tuh, kita sudah berniat baik untuk mengupayakan cara yang paling bersih gitu ya, yang paling halal dari segala cara-cara. Sampailah kita pada kesimpulan atau ringkasan terkait materi panjang yang tadi sudah kita bahas ya teman-teman. Nah, yang pertama itu adalah kesimpulannya adalah bayi tabung itu diharamkan, haram jika sumber selnya tidak berasal dari pasangan yang sah ya, itu haram. Yang kedua, juga haram jika hasil pembuahannya diletakkan pada rahim selain milik istri tadi, sewa rahim ya, itu juga haram. Nah, yang kedua, bayi tabung itu diperbolehkan kalau sumber selnya itu berasal dari pasangan yang sah ya, dengan penekanan bahwa cara itu ya, cara bayi tabung ini adalah upaya terakhir mereka dalam menghasilkan keturunan, seperti itu. Nah, selanjutnya ialah salah satu diperbolehkannya bayi tabung adalah untuk pengobatan dan penyembuhan penyakit mandul. Maksudnya pengobatan bukan berarti kita pakai bayi tabung terus kita nanti punya anak kedua, ketiga, keempat dan seterusnya itu kita langsung normal, enggak. Tapi itu cuma salah satu cara untuk mengobati. Maksud pengobatan tuh mengobati rasa sedih seorang istri terutama ya, dari penyakit yang dia derita tadi itu, penyakit mandul, sehingga dia tidak bisa punya anak. Nah, terus sangat ditekankan bahwa adanya dokter muslimah ya, tadi yang sudah kita jelaskan di depan ya, yang dapat menangani operasi ini sebab pasien umumnya itu wanita. Nah, kenapa ketika melakukan operasi ini tuh sebisa mungkin kita mencari dokter wanita itu, karena yang hamil, yang melahirkan itu kan kita para wanita, tidak mungkin kan kita menyuruh laki-laki atau suami kita nantinya itu untuk ya yang ngobrol atau yang menentukan siapa dokternya. Nah, ini sudah mungkin agar lebih mudah ya dipahami oleh teman-teman sekalian. Ini adalah ringkasan dokter yang menangani pasien kita wanita. Kalau laki-laki kan ya baik wanita atau perempuan ya itu diperbolehkan, tapi kalau perempuan kan sering kalinya kan banyak kasus perempuan itu dilecehkan oleh dokter laki-lakinya dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu kami buatkan ringkasan dokter-dokter yang menangani pasien wanita khususnya. Nah, yang terakhir adalah para ulama ya. Para ulama fikih kontemporer saat ini itu berbeda pendapat terkait hukum bayi tabung. Ada yang mengharamkan secara mutlak ya, tadi yang sudah kita bahas dengan pembahasannya. Ada pula yang membolehkan dengan rincian-rincian, dengan ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan. Nah, yang terakhir, dari total 7 cara inseminasi buatan ya, tadi pembuahan non alami
Dan di luar persenggamaan itu, maksudnya di luar hubungan seksual itu hanya 2 yang boleh, yakni cara pertama dan cara ketiga. Nah, berikut mungkin materi kami ya, yang kami jelaskan lebih rinci lagi, lebih detail lagi ya, karena ya sudah saya jelaskan di awal tadi bahwa karena keterbatasan waktu kita hari itu, kita tidak bisa melakukan diskusi. Saya juga Anissa tidak bisa memberikan penjelasan lebih rinci yang mungkin barangkali teman-teman ada yang ingin bertanya, tapi dikarenakan waktunya juga sudah selesai ya, habis, dan itu adalah pertemuan terakhir kita di mata kuliah karakter Islam ini adalah ya, mungkin dengan ini teman-teman juga bisa belajar lebih rinci lagi. Mungkin barangkali karena penjelasan kami yang sangat terburu-buru, teman-teman jadi sulit untuk memahami apa sih maksud yang dijelaskan oleh Nurul dan Anissa ini gitu kan, dalam materi itu seperti apa contohnya. Ya itulah, kami sangat berterima kasih dengan kehadiran teman-teman semua yang sudah menyimak video ini sampai selesai ya. Mungkin bisa ya nanti teman-teman cari research lagi hal-hal yang berkaitan dengan ya, hukum anak di luar nikah, bayi tabung, dan juga cloning, atau mungkin kalian bisa bertanya kepada orang-orang yang lebih paham tentang kedokteran ya, karena kami hanya menyampaikan terkait dengan apa yang kami pahami dari sumber-sumber yang kami dapat. Ya, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.